Orang Batak kan suaranya juga 1, 2, 3, baru dia lari. Kalau orang Ambon 1, 2, 3 langsung lari. Gitu loh. Orang Ambon begitu 1, 2, 3 udah lari. Orang Batak harus 1 dia udah lari 1, 2, 3. Ya, jadi saya nggak tahu musik, suara saya suka nggak klop gitu. Tapi puji Tuhan, saya dikasih Tuhan ciptakan lagu banyak. Kemarin ada lagu Jawa cipta lagu, lomba cipta lagu saya masuk 2 10 besar. Lalu setelah lomba lagu untuk juara 1, 2, dan 3, saya punya lagu masuk juara 3. Oke, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan bicara tentang cakap dalam pekerjaan. Jadi orang yang bisa naik ke atas itu hanya orang cakap. Hanya orang cakap yang bisa naik ke atas. Makanya puji Tuhan kalau ada STT, Sekolah Tinggi Teologi Samuel Elizabeth. Ini pasti ada sejarahnya nih, kenapa namanya Samuel Elizabeth, ya kan? Ya pasti ada sejarahnya. Nanti kita kompo-kompo saja. Ya. Nah jadi saya percaya bahwa Sekolah Tinggi Teologi adalah salah satu alat Tuhan untuk membawa kita naik, untuk kita menjadi orang yang cakap. Ya, saya bilang dengan mahasiswa yang saya ajar, saya bilang begini: belajarlah, dan belajarlah. Tidak ada cara yang lain untuk kita jadi cerdas dan naik ke atas selain daripada belajar. Jadi adik-adik yang mau di Sekolah Tinggi Teologi, puji Tuhan, negeri ini butuh kita. Sekarang dia melakukan kebobrokan atas bangsa. Negeri ini butuh kita. Hanya persoalannya seringkali STT pun tidak bisa diharapkan. Kalau STT itu bisa diharapkan, negeri ini sudah di mana-mana sudah ada Injil diberitakan. Saya selalu suka 10 tahun terakhir ini, paling tidak setiap tahun seluruh STT itu paling kecil tuh, itu pasti ada 1000 alumni. Kalau 10 tahun saja sudah 10.000. Tapi pertanyaannya, adakah tambah gereja baru? Atau kalaupun berdiri gereja baru, ini sangat menyakitkan. Beberapa waktu yang lalu Ketua Umum GBI dia meneliti bahwa pertambahan gereja sangat pesat di Indonesia, terutama di Jakarta. Karena satu dinding pun boleh GBI, satu atap bisa GBI. Jadi ada berdiri banyak gereja. Tetapi dia mulai teliti, gereja banyak bertambah, tapi jemaat tidak ada pertambahan. Mengerikan kalau dibilang bahwa itu gereja-gereja bertambah karena perpecahan, karena perpindahan dari gereja ke gereja. Cuman ada 2%. Itu karena penginjilan. Bayangkan mirisnya. Di manakah sekolah teologi yang sudah ditamatkan? Kalau saya prediksi 1000 saja 1 tahun, berarti kalau 1000 kali 10 tahun belakangan ini 10.000. Taruhlah ada yang murtad beberapa orang, karena ada juga yang murtad kan. Ada yang sekolah teologi, ini ada juga di sekolah teologi karena tidak mampu sekolah di sekuler. Karena itu oleh karena itu di sekolah di teologi. Habis sekolah di teologi, melamar pekerjaan, kan diterima juga. Ada juga orang-orang yang anggota DPR sekolah tinggi teologi. Ada juga orang-orang yang sekolah tinggi teologi jadi bupati. Ada. Karena tahu juga diakui jadi sarjana. Salah nggak salah. Yang salah kalau dia tidak betul-betul tunjukkan panggilannya sebagai pelayan. Saya boleh jadi bupati karena saya sarjana teologi, tapi saya tetap di mindset saya, Injil harus menjadi utama. Nggak ada masalah kita jadi orang, jadi guru, jadi pegawai negeri, nggak salah. Tapi jadilah kau jadi pegawai negeri yang mengubah mindset bangsa ini. Jadilah kau menjadi orang yang membawa jalan. Karena orang sekarang
sudah dia mata terbuka tapi buta, telinga mendengar tapi tuli. Itulah keadaan sekarang, apalagi di bangsa kita. Bayangkan saja 2 bulan kita direpotkan sampai hari ini. Banyak ibu-ibu, anak kecil nggak pernah dilatih menjadi penyidik, jadi penyidik sekarang. Coba kalau ditanya, kau tahu tentang Sambo? Wih, Sambo ini segala macam. Langsung tahu. Ya. Sekolah tinggi teologi disuruh meneliti kitab Efesus, susahnya setengah mati. Tapi meneliti tentang Sambo itu gampangnya saja. Semua tahu tuh. Ya, haleluya. Itulah keadaan sekarang. Jadi kita orang sekolah tinggi teologi, jangan jadi sekolah tinggi teologi. Harus cerdas dari orang sekolah tinggi teologi. Lu namanya kitab ini dia bisa boleh buku tua, tapi beritanya nggak pernah usah. Dia ini setua apa, setua dunia ini, tapi beritanya nggak pernah usah. Jadi orang sekolah tinggi teologi itu harus orang yang cerdas. Makanya saya bikin tema cakap dalam pekerjaan. Mari coba lihat Amsal pasal 22-29. Pasal Amsal 22-29. Apa yang dikatakan di sini? Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia berdiri di hadapan para raja, bukan di hadapan orang yang hina. Jadi orang yang cakap dalam pekerjaannya, dia berdiri di hadapan para raja, bukan di hadapan orang hina. Jadi orang-orang tinggi sekolah tinggi teologi, jangan kau merasa di bawah dengan orang tamatan UI, tamatan apalagi tamatan UKI, orang-orang sekolah BKN yang hebat, kau merasa minder. Kau harusnya orang yang lebih hebat dari mereka. Mereka yang dipelajari cuma bumi saja, sementara kau belajar antara bumi dan surga. Gak ada ilmu mempelajari surga selain daripada Alkitab. Jadi kita orang lebih hebat daripada mereka. Jadi jangan kalau ketemu Yohanes dari mana? STT Bethesda. STT Bethesda. Dia bilang dari bumi. Bapak dari mana? Bapak dari mana? Wih, sama dari sana. Baru keren. Itu namanya sekolah tinggi teologi. Kalau nggak mantap begitu, itu sekolah teologi. Ada orang aja jadi orang tolol. Ada orang bilang kau manusia, aku manusia. Tapi dengar baik, aku lebih hebat dari kau karena aku ngerti tentang bumi dan surga. Iya kan? Yang lain mana tahu tentang bumi dan surga, cuma bumi. Ilmu bumi ini aja yang dipelajari. Dia masih di bumi berputar-putar, kita udah di surga. Ya? Jadi Pak John Tobing, ayo mahasiswa bilang kau orang yang lebih hebat. Amin. Ya, orang mahasiswa UI meneliti, dia pikirin dulu apa, bagaimana penyakitnya dari mana ya, ini kenapa ya, ditanya, emang kalau makan gimana? Aduh sakit Pak. Terus habis itu gini, apa ya, diteliti paling mandi. Dia baru teliti 3 hari belum jadi. Kita tinggal bilang, jangan namanya sembuh. Langsung sembuh loh. Itu loh hebatnya. Jadi jangan bingung ya, jadi sekolah tinggi teologi kita orang lebih hebat. Haleluya. Ya, pokoknya kita lebih hebat. Dari berdiri dengan tegak, jalan dengan jalan. Kau bisa ini? Siap. Kita kan lebih daripada tentara. Siap terus. Tinggal tanya oleh Pak John, siap apa? Siap nggak bisa. Kan tentara begitu kan? Siap. Pokoknya siap aja. Pokoknya udah siap aja. Jadi sekolah tinggi teologi lebih daripada tentara. Kita siap terus.
Kan kalau ditanya yang kedua siap apa? Siap tidur. Ya, jadi Bapak Ibu dikatakan, pernah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Dia tidak berdiri di hadapan orang hina, tapi dia berdiri di hadapan para raja. Tahukah saya dari mana lahirnya? Lahir di Parongir, di paling ujung. Itu hutan. Saya lahir di hutan. Jadi kan menurut orang tua saya itu kan cuma cerita. Jadi kalau salah cerita ini bukan saya yang salah, orang tua saya. Kan saya nggak pernah tahu di mana saya lahir. Ya, oh tahu Parongir Sirikala. Haleluya. Jadi katanya kami itu punya rumah di kecamatannya, di kotanya. Nah, lalu kami punya ladang jauh. Lalu saya katanya udah mau bulannya. Papa saya bilang, udah mama ke kecamatan. Lalu mama saya pulang ke kecamatan. Tunggu beberapa hari, gak lahir-lahir. Saya bilang, ini kok susah amat dilahir. Ya udahlah, saya nggak mau di sini. Dia bilang lagi. Sorenya udah gak bisa pulang. Udah kebelet. Udah, akhirnya apa yang terjadi? Tengah malam saya lahir. Tanpa lampin, tanpa bantal. Mirip sama Tuhan Yesus. Dia lahir tanpa lampin dan tanpa bantal. Makanya kalau kepala saya lihat dari belakang, itu kurang serasi. Karena dia mirip. Namanya tanpa bantal. Iya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, tempat lahir tidak menentukan nasib. Saya lahir di hutan, tapi nasib saya tidak di hutan. Ya, nasibnya tidak di hutan. Ya, jadi saya harus katakan kepada kita, kecakapan kita menentukan nasib. Jadi nasibmu tidak ditentukan. Kau sekolah teologi di mana sekolah tinggi teologimu, terakreditasi atau tidak terakreditasi, tidak ditentukan itu nasib kita. Nasib kita cuma ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang bernama Tuhan. Itulah yang menentukan nasib kita. Kalau kita cakap untuk mengenal Dia sebagai Tuhan dan juru selamat bagi kita, namanya Tuhan dan juru selamat. Berarti tersesat pun saya pasti selamat. Selama aku pegang Tuhan. Kalau dia juru selamat, gak ada uangku pun sekolah dia kasih. Karena dia juru selamat. Nah inilah yang harus dimengerti oleh kita. Apalagi di sekolah teologi. Saya ngomong ini kan di depan saya ada rektor, ada sekolah tinggi teologi, ada manusia-manusia yang hebat. Saya harus mengakui kalian adalah orang hebat. Haleluya. Kalian adalah orang hebat. Kau bukan orang biasa-biasa, tapi kau orang hebat. Kau orang yang luar biasa. Bayangkan saja dokter 7 hari 7 malam dia mengobati orang gak sembuh. Tapi kau datang cuma dalam manusia, langsung sembuh. Ya, yang penting jangan pakai tiup-tiup. Ya, itu ada yang begitu saudara, kan ada yang riba. Dia riba langsung. Diwawancarai. Anda tadi kenapa riba? Apakah kena ada berapa? Enggak. Kena ludah. Daripada banyak kena ludah yang mendengar riba sedia. Ya, jadi jangan praktekin begitu ya. Dua-duanya. Mau usah kemana-mana bawa keliling minyak urapan. Seolah-olah kau lebih buat minyak urapan lebih tinggi daripada Tuhan. Ini kurang cakap. Ini teologi ya kalau begitu. Mana minyak? Mana minyak? Kantung. Sampai dilihat lah dikasih minyak urapan. Coba bayang. Ya, jadi orang yang cerdas itu, orang yang cakap itu, dia pakai Tuhan saja cukup. Haleluya. Haleluya. Pakai Tuhan saja cukup. Nah, kita lihat kalau membuka slide-nya. Ya. Nah, menurut penelitian Harvard University tentang kesuksesan, keberhasilan, ada 4 hal. Yang pertama, memiliki pengetahuan. Jadi kita harus memiliki pengetahuan. Yang kedua, memiliki kecerdasan. Ada orang punya pengetahuan tapi nggak cerdas. Contohlah dosen-dosenmu, kamu bisa lihat.
Mana orang yang punya pengetahuan tapi kurang cerdas. Ditanya apa aja dia bisa, tapi nggak cerdas untuk membagi ilmunya. Sehingga mahasiswa bingung dari mana memulainya dan mengakhirinya. Pintar kan dosen pintar, tapi kurang cerdas. Yang ketiga, membutuhkan keterampilan. Pengetahuan ada, kecerdasan ada, tapi harus terampil. Kalau nggak terampil, nggak bisa juga. Cerdas dia bikin kue, tapi nggak terampil. Setiap dituang, yang jatuh lebih banyak daripada yang dituang. Kurang terampil dia. Mengisi loyang itu kan harus terampil kan. Ya segitu isi kepenuhan. Diisi lagi terlalu pendek. Harus terampil. Ya. Lalu yang keempat adalah memiliki sikap hati atau attitude. Kita lihat persentasenya terus. Ya, menurut penelitian mereka bahwa persentasenya adalah kesuksesan keberhasilan melalui pengetahuan hanya 5%. Tidak banyak, 5% saja. Jadi kalau mau jadi WL hebat, pengetahuan cuma 5%. Jadi pengkhotbah hebat, itu kemampuan cuma 5%. Lalu setelah itu kecerdasan hanya 5%. Yang ketiga, keterampilan cuma 5%. Lalu attitude atau sikap hati berapa? 85%. Kau jadi pengkhotbah hebat tapi kau tidak punya sikap hati yang benar, lewat. Kau jadi penyanyi yang hebat, suaramu melengking, keren, tapi kalau kau nggak punya sikap hati, ditegur sendiri, udah, gue nggak pernah jadi WL. Emang kalau kau nggak jadi WL, Tuhan jadi berubah nggak jadi Tuhan. Kau nggak jadi WL nggak apa-apa, kau nggak jadi pengkhotbah nggak apa-apa. Tuhan tetap Tuhan. Tuhan tidak pernah berubah karena kau tidak mau jadi WL. Jadi pemusik, main musik dengan baik. Jangan kau sombong karena cuma kau pemain musik di STT Elizabeth Samuel Elizabeth. Kau menganggap kau diperlukan. Kagak, buang ke laut. Cukup pakai kerenceng saja kalau ada Tuhan. Kerenceng, daripada kau cuma main musik begitu buat apa? Itu bukan orang cakap tuh. Itu orang sombong. Dengar, dosa yang paling tinggi dan paling dibenci oleh Tuhan cuma kesombongan. Si Lucifer jatuh, dijatuhkan, dibuang hanya karena kesombongan. Jadi apapun kau bisa, syukuri itu dari Tuhan. Jangan sombong. Ya, bro. Walaupun kau udah main keyboard tanpa lihat. Ada masalah. Ya, harus tetap rendah hati. Orang cakap itu selalu rendah hati. Ya, jadi lihat tuh. Keterampilan itu pengetahuan cuma 5%, kecerdasan 5%, keterampilan cuma 5%, tapi sikap hatimu adalah 85%. Orang yang punya sikap hati itu, yang paling penting adalah dia dapat dipercaya. Haleluya. Dia dapat dipercaya. Apa yang ditugaskan jalan pokoknya. Kenapa? Dia dapat dipercaya. Jadi kalau anak sekolah tinggi teologi udah nggak dapat dipercaya, mendingan kau ambil batu kilangan, kau langsung lompat ke laut. Artinya udah nggak muncul lagi. Loh iya dong, benar nggak Ibu 1, 2, 3? Iya kan? Udah lebih bagus kita lompat ke laut saja buat apa? Saya udah bilang dari dulu, saya bilang ya Tuhan, kalau memang saya sudah tidak berguna, lebih bagus cepat ambil daripada saya sempitin bumi. Jadi kalau saya sampai hari ini ada, berarti menurut Tuhan saya masih berguna. Kalau Pak Tobing sembuh dari stroke-nya, berarti menurut Tuhan Bapak masih berguna. Kalau udah gak berguna, si stroke bawa pulang. Iya kan? Stroke bawa pulang. Jangankan stroke, cuma kesandung sedikit aja bisa bawa pulang. Ya, jadi kalau kita sekarang ini ada karena kita masih berguna menurut Tuhan. Jangan sampai nodai
kepercayaan Tuhan dalam hidup. Kita dipercayakan Tuhan untuk melakukan sesuatu, kerjakan dengan baik. Jadi 85% itu adalah itu sikap hati. Ya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Jadi kalau kita taat dan setia, itu gambaran seorang hamba. Buat apa pintar tapi kau gak taat sama Pak John Tobi? Bikin susah kau. Udah situ tambah situ gara-gara kau. Awas kalau dia tambah situ, ku penjarakan kau. Kau gak mau dengar-dengaran, gak mau taat dan setia. Lu buat apa kau ada di situ? Belum tentu juga kau bayar. Andai kata kau bayar juga. Iya, andai kata dia bayar, taat dan setia harus. Apalagi udah nggak bayar, Pak, ini lagi Pak, tak lagi Pak, harus begitu. Udah jadi kita jadi ancam udah. Awas lo Pak, aku intip kau dalam merah. Pak Tobi bilang terserah inti, kau mau jalan ke lampu merah mau intip Pak Tobi, kau ditabrak kereta duluan. Ya anak ini hambanya mikirin makan, mikirin masa depanmu, tapi kau nggak mau setia dan taat sama dia. Bagaimana kau taat dan setia sama Tuhan Allah? Sama Pak Jontok juga nggak setia dan taat. Ya. Sama-sama kita bilang dulu, saya mahasiswa STT Samuel Elizabeth. Mulai hari ini saya mau taat pada Bapak Rektor dan setia. Itulah tanda buktiku taat dan setia pada Tuhan. Ya kau bilang setia sama Tuhan, aku setia sama Tuhan. Pretlah kau. Bilang setia sama Tuhan, sama kau punya pimpinan yang kau lihat saja kau tak pernah setia. Pembohong besar kau kan? Tak apa-apa saya ngomongin daripada Bapak. Saya kan gak kenal mereka. Kalau mau dikenal, saya di Bekasi jauh. Ya gak apa-apa. Ya. Kalau Bapak yang memilih, pindah dia nanti ke STT saya. Kalau saya memilih, gak ada niatnya pindah. Belum jadi mahasiswa saya udah diomelin. Haleluya. Luar biasa kita punya Tuhan. Ya, lagi. Ya terus. Nah ini, orang yang cakap dalam pekerjaannya adalah orang yang memiliki sikap atau attitude, dan orang seperti inilah yang akan berdiri di hadapan para raja, bukan di hadapan orang yang hina. Orang itulah yang akan berdiri di hadapan raja. Ya, bukan orang, kau tidak berdiri di hadapan orang hina, di hadapan para raja. Kita nggak harus cari muka, karena muka yang satu pun susah ngurusnya, apalagi ada dua muka. Iya kan? Coba di ibu-ibu nih, kayaknya dia nggak pakai bedak nih. Satu aja nggak bisa pakai bedak, apalagi dua muka. Ya, jadi bukan karena cari muka baru bisa dari orang, enggak. Biasa saja. Lakukan apa yang benar di mata Tuhan, Tuhan akan angkat kita naik. Tinggikan Tuhan setinggi-tingginya, Tuhan akan angkat kita naik. Tapi kalau coba hidup dengan macam-macam, Tuhan tidak pernah buat apa-apa dengan kita. Saya katakan tadi saya lahir di kebun, saya lahir di hutan. Tapi hutan tidak bisa menentukan nasibku. Tapi ketika aku menjadikan Tuhan segalanya, aku pegang Tuhan. Aku pentingkan Tuhan. Aku layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Di sanalah Tuhan akan menentukan berkat. Banyak hal yang kita kerjakan sampai hari ini. Banyak anak-anak STT yang harus kita tolongi. Termasuk ini adalah anak STT saya. Kita tolongin dia. Ya, tapi dia juga tolongin saya. Ini saya sangat senang karena saya punya STT tahun ini ada yang pasti bawa mobil. Jadi saya sekarang agak santai di mobil karena tinggal duduk di mobil paling. Ngeroknya pendeta begitu loh. Kenapa? Karena pendeta suka nyanyi. Jadi kalau dia
Haleluya. Ya, terus. Ya, sikap seperti apakah yang harus dimiliki orang yang cakap dalam pekerjaan? Mari kita lihat beberapa hal. Yang pertama, ya, sikap takut akan Tuhan. Jadi tidak ada lagi yang paling mulia kehidupan selain daripada takut akan Tuhan. Sikap takut akan Tuhan. Dalam Amsal 8 ayat 13 dia berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh tipu muslihat. Jauh daripada orang yang cakap dalam pekerjaan. Orang yang punya sikap hati dia selalu takut sama Tuhan. Saya waktu kuliah S2, lalu dosen kasih ujian. Dosen kami ini saya pikir keren juga. Dia nggak mau ngawasin kita, nggak mau ngawasin. Saya lupa ayatnya, cuma ditulis. Tolong tuliskan di papan tulis. Sebelum dibagi kertas, tulis di papan tulis. Amsal berapa cuma berkata mata Tuhan ada di mana-mana. Amsal 15 ayat 3. Luar biasa. Ini namanya tamatan apa? Sekolah tinggi teologi. Kalau sampai nggak tahu, tahu lahir. Ya, jadi dia cuma tulis itu. Dia tinggalin kita di situ. Dia bilang aku nggak lihat kau nyontek daripada aku pusing. Buku tutup. Daripada aku pusing, mendingan aku keluar. Lalu yang ada di situ cuma sepasang mata yang bernama matanya Tuhan. Ini adik-adik nih, buat apa kau angka 100 kalau nyontek? Di mana-mana kan begitu, kapan ujian. Besok ujian, ada kisi-kisi, ada kisi-kisi. Ya. Karena kau semuanya cuma berdasarkan kisi-kisi, maka kau tidak bisa. Harusnya tak perlu kisi-kisi, karena kau persiapkan diri untuk terus belajar. Orang sekolah nih pada STT, dia belajar kalau mau ujian. Kalau nggak ujian santai, sambo. Udah sambo terus yang dipikirin. Padahal sambo nggak pernah mikirin kau. Iya kan? Coba dipikirin. Udah mau ujian baru belajar. Nggak tahu deh STT yang saya kelola begitu. STT kalian mungkin nggak begitu ya. Terima kasih. Saya bilang anak-anak STT saya, kalau nilai apa, berapa nilai kau pentingkan, saya kasih, saya nggak pelit kasih nilai. Tapi pertanyaannya kau bisa bertanggung jawab nggak? Buat apa nilai 100? 100 dirapor di otak ansio. Ayo buat apa? Yang tadi dia UI sama Indonesia. Tapi kalau ini ada isinya UI Samuel Elisabeth STT. Di mana? Di Jakarta. Ini jelas. Orang cuma lihat kita aja udah bingung ini dari mana nih. Ini otak siapa nih? Wah, begitu. Tapi kalau Samuel Elisabeth, ini di bawah kelas saya. Tinggal diatur bagaimana kita jadi pesuruh. Tapi kalau kau contohnya mantap, jaga, orang bilang, ini dari mana? Di Jatinegara, Bu. Saya rusak motornya, waktu itu masih di motor, rusak motornya di dekat DPU itu. Lalu saya disuruh beli apa tuh untuk di servis oleh teman saya, beli pak sebelah situ, saya nggak berani. Polisi datang, jawab. Dan apa balasannya? Jangan hormat lagi. Nah, itu cerdas tuh, jangan hormat lagi. Kalau dihormat lagi berarti pangkat sama. Tapi kalau hormat, ya tapi ini kapten atau apa? Kenapa potongan rambut begitu? Jadi kemana-mana, di Padang juga. Saya udah terlambat di bandara, macet. Polisi main telepon aja. Saya buka kacanya, dibuka. Oh ya, ayo Pak. Cuma lihat kepala aja. Itu loh sudah. Jadi orang tuh biar kita saja udah gentar keluar. Padahal belum tentu di dalamnya ada kata.
Ini adik-adik ini karena kita kan, ya kan cuma kita ini mahasiswa semua nih. Saya kan juga dosen, saya ajarin ya sedikit-sedikit. Ya, oke. Jadi takut Tuhan ya. Lalu dalam yang kedua, jadi harus takut Tuhan. Yang ayat keduanya nanti baca sendiri di rumahnya. Ya, yang kedua, sikap sebagai seorang olahragawan. Itulah orang yang cakap dalam pekerjaan. Seorang olahragawan. Lihat baca ayat ini. Ya, ayatnya diturunkan. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang dapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh satu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudara perhatikan, seorang olahragawan itu dia melakukan semuanya dengan teliti, dengan baik. Diatur, makanannya ditimbang, semuanya itu cakap tuh. Ya, dia perhatikan. Bahkan Paulus bilang, aku tidak sembarang meninju. Aku petinju bukan sembarang meninju. Harus petinju yang tepat sasaran. Jadi orang yang cakap dalam pekerjaan itu dia selalu tepat sasaran. Dia tidak asal-asalan. Kita jadi orang kuliah tidak asal-asalan. Tidak asal-asalan. Tapi kita menjadi seorang orang kuliah yang ke depan dapat diperhitungkan oleh orang. Lewat kita akan ada bagian jiwa tertolong. Lewat kita akan ada bagian jiwa terselamatkan. Orang memperhitungkan kita. Jadi kita tidak boleh gentar. Jangan buat sekolah teologi menjadi kelas berapa gitu. Yang penting kuliah. Jangan. Kau bukan penting kuliah. Kau adalah orang di atas rata-rata. Kau orang hebat. Kau di atas UI. Kau di atas mungkin UGI. Kau di atas mungkin universitas mana begitu. Kau di atasnya. Kenapa kita di atasnya? Karena pemikiran kita dua, surga dan bumi itu yang kita pikirkan. Sementara universitas di Indonesia cuma memikirkan bumi. Kita pikirin semua. Jadi kita harus cakap di situ. Ya. Nah terus. Lalu yang ketiga, sikap sebagai seorang prajurit. Jadi orang yang cakap itu seperti prajurit. Prajurit tadi kan sudah bilang kan, siap. Apa siap? Pokoknya siap terus. Entah siap apa kita tidak tahu. Tidak ditanya siap apa. Siap tidak mengerjakannya. Jadi kita harus orang yang siap. Prajurit itu. Seorang prajurit. Harus sebagai seorang prajurit. Coba lihat. 2 Timotius 2:3-4. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian dia berkenan kepada komandan. Prajurit cuma satu di otaknya, berkenan kepada komandan. Jadi orang yang cakap dalam pekerjaan itu, dia cuma pemikirannya bagaimana supaya berkenan pada komandan. Siapa komandan kita? Tuhan Allah lah komandan kita. Di kampus siapa komandan kita? Rektor, para dosen, mungkin para puket, 1, 2, dan 3. Itu komandan kita. Kita kerjakan semua, kita lakukan semuanya hanya untuk kita berkenan pada komandan. Jadi kalau komandan sudah menganggap kita berkenan, itu lulus. Ada peluang-peluang yang diberikan pada kita. Sekarang saya seorang mahasiswa yang saya percaya cakap dalam pekerjaannya. Saya sekarang sudah berikan dia kesempatan untuk khotbah di gereja umum. Bukan di sekedar di komsel. Di gereja umum saya sudah berikan dia kesempatan untuk khotbah. Khotbahnya keren. Walaupun dia niru-niru saya tidak apa-apa. Dia kan baik nih. Yang paling muda dari seluruh jalan raya adalah pemilu. Kita nih jangan, ngapain niru-niru? Niru dulu. Niru aja kamu becus. Niru dulu. Baru setelah meniru, baru lihat dia ada ATM. Saudara-saudara ATM. Amati, tiru, modifikasi. Sekarang tugasmu cuma mengamati dan meniru. Gak usah langsung modifikasi dulu. Mainkan. Wah, sampai kita seperti dia. Pokoknya seperti dia, fotokopi hadis. Dia bilang, kok kau seperti dia? Emang dia bapak gua? Masa gua beda dengan bapakku? Iya kan? Kita gak boleh beda dengan bapak.
Saya kebetulan mengajar hermeneutika. Saya bilang kalau berkhotbah harus pandai mengamati. Jadi pengkhotbah. Jadi jangan jadi pengkhotbah tapi nggak pernah suka dengan khotbah. Pengkhotbah yang tidak suka dengan pengkhotbah, kau egois. Kenapa? Kau sendiri yang ingin didengar. Kau nggak pernah mau dengar orang. Seorang pengkhotbah yang hebat, dia terus dengar khotbah. Telinganya dipakai, terus mendengar khotbah. YouTube dia buka untuk dengar khotbah. Lalu setelah itu apa? Tiru. Setelah kau udah habis tiru, baru modifikasi. Baru kering. Orang yang memodifikasi itu khotbahnya khotbah orang lain. Tapi dia nggak tahu bahwa itu khotbah dia. Kenapa? Karena dia modif. Gitu loh. Ini motor saya. Tapi saya udah gak kenal lagi itu motor saya. Kenapa? Udah dimodif. Jadi oleh karena itu, mari belajar sebagai seorang prajurit. Mementingkan kepentingan umat. Jangan kau mementingkan dirimu sendiri. Kampus sudah gak punya asap, tapi HP masih tak bunyi. Masuk gak kira-kira pikirannya? Kampus sudah nggak ada nih, makan siang udah nggak ada, udah mikir nih gimana ya, makan siang dari mana ya, tapi handphone masih bunyi, kayak mau isi pulsa, masih isi data, ya tega banget kau ya, tega banget. Coba kalau kumpulin, Pak, hari ini kami nggak isi pulsa, ini Pak mau belanja ya Pak, rektormu atau udah mulai bengkok sedikit, dari lurus lagi. Lurus lagi loh sudah. Ya, gitu. Emang udah lalu. Maaf ya maaf. Saya mohon maaf. Kadang-kadang kita ini kurang, sebenarnya kita kadang-kadang ini tidak tahu diri. Udah dipikirin, kau dibawa dari kampung, dibikin tempatmu, dikasih makan, kau dapat berkat dari orang lain. Kau nggak pikirin kampusmu, kau pikirin cuma hobimu nonton YouTube, bikin data. Kayaknya kau perlu teleponan satu hari, mampus rasanya. Tapi kan di kampus kau perlu makan. Ayo mikir dikit-dikit lah di situ. Haleluya. Saya udah ngomong ya Pak. Jadi berarti mereka ini kalau cerdas, kalau punya cakap dalam pekerjaannya, saya yakin mulai besok dia akan kurangin HP. Dia akan mikirin ada garam nggak di asrama, ada micin nggak di asrama. Jangan sampai kalian buat dia mikir terus. Saya yakin kalau cuma mikirin dirinya sendiri, pasti dia hidup tanpa sengsara. Tapi kalau dia jadi sengsara mikirin kau, tapi kau nggak mikirin dirimu sendiri, mendingan kau dibuang ke laut. Ya ngapain pelihara orang yang tidak mau mikirin diri sendiri? Kan gitu kan Pak? Jadi oleh karena itu, cakap dalam pekerjaannya perlu seperti ini. Masih ada kan terus? Masih ada? Ini mengerjakan tugas sebagai prajurit dengan excellent. Ini para prajurit, tapi sekarang ternoda karena Sambo. Ini karena darah ulah Sambo nih, ternoda semua. Ya kan? Ini excellent nih. Orang-orang siap. Tahu nggak arti excellent? Hah? Tahu nggak arti excellent? Hah? Excellent ya? Tahu? Excellent itu artinya bukan sekedar istimewa, memberi lebih daripada apa yang diminta. Itulah excellent. Diminta jam 7 hadir, datang setengah 7. Itu excellency itu. Ya, contoh excellent. Tapi cuma bilang excellent, nggak tahu apa arti excellent. Excellency itu artinya apa yang diminta dilakukan lebih daripada yang diminta. Itulah excellent. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Maju terus Samuel Elizabeth. Tuhan sertai kalian semua. Tuhan akan tolong sampai bertemu di episode nggak tahu kita kapan. Ya, saya nyanyi dulu satu pujian. Gak usah maju tukang musik, tenang aja kok. Di situ aja dulu dengarin saya. Kalau situ aja dulu. Kalau
terduga kasih setiamu. Di saat ku terjatuh, kau pegang tanganku, kau selalu menopang aku. Anugerahmu sungguh besar bagiku, tak terhingga dan tak terduga kasih setiamu. Di saat ku terjatuh, kau pegang tanganku, kau selalu menopang aku. Bawalah aku mengalami anugerahmu, sekalipun dalam lembah kekelaman. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku Tuhan di setiap waktu. Bawalah aku mengalami anugerahmu, sekalipun dalam lembah kekelaman. Peganglah tanganku, tuntunlah langkahku Tuhan di setiap waktu. Ya, puji Tuhan, itu ciptaan saya. Kemarin juara 3 dalam cipta lagu, Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan dengan tolong kita semua. Baik, puji Tuhan, saya minta hambanya Pak John Tobing untuk mendoakan firman Tuhan buat kita semua. Silakan Pak.